So, moderator. Tapi ada sementara aktifnya. Suaminya kayak itu kudain. Coba siapa moderator? Atau saya tunjuk nih? Iya, tunjuk saja. Siapa di yang bagus jaringan? Kalau Ibu Keti ya bisa. Ibu Keti. Tuh jalan-jalan situ. Atau kalau bagus terdengar suaraku, kami juga kurang bagus jaringan di sini. Oh, iya. Halo. Kurang bagus gitu. Kalau Ibu Hasrana ya bisa. Halo. Ibu Hasrana. Tidak bagus kayaknya anunya, suaranya dia laptop tidak keluar suaranya. Atau kita bisa jadi moderator. Yang bagus jaringannya lah. Baik, suara saya jelas nih. Ya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita tentunya kembali memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari ini setelah mungkin sekitar 1 pekanan libur menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan untuk kembali belajar, dan alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar salah satu di antara cabang ilmu agama terkait masalah hadis. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita perbanyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan, sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala putus di atas permukaan bumi ini. Pertama kami sudah ada slide-nya. Ini belum muncul kah? Ya. Baik. Sebelum mempersilahkan pemateri kita hari ini, kami ingatkan kembali bahwasanya sesi pertemuan kita pada hari ini sebagaimana biasanya. Jadi mulai dengan pemaparan makalah, kemudian setelah itu kita buka sesi tanya jawab, dan menjadi sunnah kita di program di perkuliahan ini, semua teman-teman wajib untuk mengajukan minimal 1 pertanyaan. Dan setelah sesi tanya jawab kita akan kembalikan ke Ustadz kita
untuk memberikan arahan, takliqat atau mudakhalat, masukan-masukan terkait pembahasan kita hari ini. Untuk mengefisienkan waktu karena sudah sekitar 20 menit sudah berlalu, kami buka atau kami mulai dengan pembahasan kita yang pertama, makalah atau pemaparan makalah dari akhuna, dari Ustadz Fauzan Sudarmin, yang akan membahas tentang rijalul hadits, al-jarh wa ta'dil. Ya, rijalul hadis dan terkhusus dalam pembahasan al-jarh wa ta'dil. Pada al-akh, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas pembukaannya. Saya kira saya langsung saja ke pemaparan materi. Pada pertemuan hari ini kita akan memasuki pembahasan rijal al-hadis dan al-jarh wal ta'dil. Di sini kita mempunyai dua materi, tetapi aslinya itu al-jarh wal ta'dil adalah bagian dari rijal al-hadis itu sendiri. Kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama, apa pengertian ilmu rijal al-hadis? Yang kedua, apa segi-segi rijal al-hadis? Yang ketiga, bagaimana menetapkan teknik jarh wa ta'dil? Yang keempat, bagaimana kaidah jarh wa ta'dil? Dan yang terakhir, bagaimana sikap kritikus hadis dalam menilai rijal al-hadis? Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, rijal al-hadis. Pengertiannya, menurut bahasa, rijal merupakan jamak dari kata rajulun, yang artinya orang laki-laki. Sedangkan menurut istilah dari beberapa para ahli, yang pertama, Toto Jumantoro mengemukakan bahwa ilmu rijal hadis adalah ilmu yubahasu fihi an ahwali ruwati sirahum minas sahabati wat tabi'ina wa itba'ihim, yang artinya suatu ilmu yang di dalam ilmu itu dibahas tentang keadaan-keadaan perawi perjalanan hidup mereka, baik mereka dari golongan sahabat, golongan tabi'in dan tabi'in, golongan tabi'in dan tabi'in. Pendapat kedua dari ahli yaitu Subih al-Salih memberikan penyampaian hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu rijal al-hadis merupakan ilmu yang penting untuk mengetahui kondisi para rawi, karena dalam ilmu ini dijelaskan riwayat hidup perawi, mazhab yang dipegangi, serta keadaan para perawi dalam menerima hadis. Kita lanjut ke bagian B, yaitu segi-segi rijal al-hadis. Para ulama hadis melakukan penelitian rijal al-hadis dengan menggunakan metode yang beragam. Tapi di sini kita akan mendiskusikan metode tersebut menjadi dua bentuk saja. Yang pertama itu tarihur ru'at. Tarihur ru'at itu yang berisi sejarah-sejarah perawi hadis, yang membahas tentang kapan dan di mana seorang rawi dilahirkan, dari siapa ia menerima hadis, siapa yang pernah mengambil hadis daripadanya, dan diterangkan pula di mana dan kapan ia wafat. Itu yang dimaksud tarihur ru'at. Penjelasan selanjutnya tentang tarihur ru'at itu, dalam menulis kitab tarihur ru'at, ulama menggunakan beberapa metode. Yang pertama, para ulama tersebut mengelompokkan perawi berdasarkan angkatan tertentu yang disebut tabaqat. Yang kedua, menyusun periwayat berdasarkan tahun. Yang ketiga, menyusun periwayat secara alfabet. Yang keempat, menyusun periwayat berdasarkan negeri. Yang kelima, menyusun berdasarkan nama. Yang terakhir,
Metode kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke metode kedua, yaitu jar wa ta'dil. Jar wa ta'dil ini membahas tentang yaitu kualitas pribadi seorang perawi, baik itu dari segi integritas kepribadiannya maupun dari kapasitas intelektualnya. Itu yang dibahas dalam jar wa ta'dil. Lanjut saja ke bagian C, karena jar wa ta'dil nanti ada sendiri pembahasannya. Bagian C itu teknik menetapkan jar wa ta'dil. Para ulama ahli kritik hadis telah menetapkan suatu teknik atau teori agar penelitian terhadap riwayat hadis dapat lebih objektif. Contohnya itu sebagai berikut. Yang pertama, al-ta'dil didahulukan atas al-jar. Maksudnya di sini, bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang dipilih adalah kritikan yang bersifat pujian. Alasannya karena sifat dasar periwayat hadis itu adalah terpuji, sedangkan sifat tercela itu merupakan sifat yang datang belakangan. Maksudnya di sini para periwayat hadis itu sudah tentunya dikenal sebagai orang yang baik, sedangkan mereka itu kadang membuat kesalahan cuma kadang-kadang. Jadi yang didahulukan di sini sifat utamanya, yaitu mereka adalah orang-orang yang terpuji dan orang yang baik. Yang kedua, al-jar didahulukan atas al-ta'dil. Yang ini adalah kebalikan dari yang pertama tadi. Di sini bila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan nilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan. Alasannya adalah kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya, dan dasar untuk memuji seseorang periwayat adalah persangkaan baik atas dari pribadi kritikus tersebut. Yang ketiga, apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya. Maksudnya di sini, apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji. Tetapi hal itu bisa dibatalkan apabila orang yang mengkritik bahwa orang tersebut tercela dan menunjukkan bukti-buktinya, maka yang diterima adalah pengkritik yang mencela riwayat tersebut. Tetapi belum tentu kita juga harus menerima kritik dari orang yang mencela tersebut walaupun mereka sudah menunjukkan bukti-bukti, karena apabila bukti-bukti tersebut tidak relevan dan tidak masuk akal, maka kita masih bisa mengutamakan kritikan yang memuji, karena bukti-buktinya tidak bisa diterima atau tidak relevan dengan akal kita. Yang keempat, apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dhaif, maka kritikannya terhadap orang yang sikoh tidak diterima. Maksudnya adalah apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak sikoh, sedangkan yang dikritik adalah orang yang sikoh, maka kritikan orang yang tidak sikoh tersebut harus ditolak. Siko ini adalah periwayat yang bisa dipercaya begitu, baik dalam segi pribadi dan segi intelektualnya, itu yang dimaksud siko. Jadi apabila seorang yang tidak siko mengkritik orang yang bertentangan kritikan dengan orang yang siko,
maka yang diterima itu adalah orang yang sikoh. Selanjutnya yang kelima, al-jar tidak diterima kecuali setelah ditetapkan, diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dijalannya. Maksudnya di sini apabila ada nama periwayat yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama dengan periwayat lain, lalu salah seorang periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut. Alasannya itu karena suatu kritikan itu harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seseorang, maka yang harus dikritik haruslah jelas dan terhindar dari kekeliruan atau kekacauan. Yang terakhir itu atau yang keenam, al-jar yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan. Maksudnya di sini apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan pribadi periwayat yang dia celah, yang dia kritik memiliki celaan, maka kritikan tersebut harus ditolak karena ditakutkan dia melakukan kritik terhadap seorang periwayat karena didasarkan kebencian terhadap orang yang dia kritik. Oke, kita masuk ke bagian jar wa ta'dil. Walaupun tadi sudah dijelaskan, kita masuk ke pengertiannya lagi, jar wa ta'dil. Jar menurut bahasa yaitu berarti luka. Kata jar di sini lebih banyak digunakan dalam bentuk abstrak. Maksudnya di sini bukan luka yang fisik. Luka yang dimaksud di sini seperti kecacatan dalam akhlak atau cacat dalam keilmuannya. Itu yang dimaksud di sini dengan luka bukan dalam bentuk fisik. Adapun tentang takdil, menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu menegakkan, misalnya orang yang menegakkan hukum. Yang kedua membersihkan, misalnya orang yang membersihkan sesuatu. Yang ketiga membuat seimbang, misalnya orang membuat seimbang dalam penimbangan. Jadi dalam hal ini takdil mempunyai 3 pengertian, yaitu menegakkan, membersihkan, dan membuat seimbang. Sedangkan menurut istilah, takdil adalah menyebutkan tentang keadaan rawi yang diterima periwayatannya. Hal ini merupakan gambaran terhadap sifat-sifat seorang perawi yang diterima. Ilmuwan hadis menetapkan kaidah al-jar wa ta'dil itu mempunyai 2, yaitu kaidah pertama itu yaitu kritikan yang datang dari luar hadis, dan kaidah yang kedua yaitu kritik yang datang dari dalam hadis. Itu kaidah dari jar wa ta'dil. Oke, kita masuk ke bagian E, yaitu maratib al-jar wa ta'dil, yaitu peringkat-peringkat. Alasan di sini kenapa periwayat diberikan peringkat dalam jar wa ta'dil, karena para periwayat itu berbeda-beda derajatnya, yaitu baik dalam segi keilmuan maupun dalam segi akhlak. Jadi di sini perannya jar wa ta'dil dalam memberikan peringkat terhadap para periwayat tersebut. Kita masuk ke peringkat pertama, yaitu peringkat dalam takdil. Tingkatan pertama dalam peringkat takdil yaitu yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala yang menunjukkan arti sangat dalam kepercayaan. Saya kasih contoh di sini, misalnya ada seorang pengkritik periwayat
dalam kritikannya itu dia menggunakan kalimat seperti contohnya saya sebagai riwayat, contohnya Pausan orang yang sangat dipercaya. Jadi disinilah saya masuk ke dalam tingkat pertama. Sedangkan masuk ke tingkat kedua yaitu dengan mengulang-ulang lafal adalah 2 kali atau hal baiknya diulang. Contohnya lagi, Pausan orang yang teguh lagi teguh. Di sini diulang kata teguh dan lagi teguhnya. Jadi ini masuk ke dalam peringkat ke tingkatan kedua. Sedangkan lanjut ke tingkatan ketiga, yaitu lafal yang menunjukkan pada tingkatan rawi yang mencerminkan kedabitan atau menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Contohnya seperti Pausan orang yang teguh lidah atau hatinya. Ini masuk ke tingkatan ketiga. Tingkatan keempat yaitu lafal-lafal yang menunjukkan kepada tingkatan perawi yang tidak mencerminkan kedabitan penuh atau yang menunjukkan adanya keadilan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan atau ketelitian. Contohnya yaitu Pausan orang yang jujur. Itu masuk ke tingkatan keempat. Tingkatan kelima, lafal-lafal yang menunjukkan pada tingkatan perawi yang terlintas persyaratan dabit, tetapi lebih kecil kedabitannya daripada tingkatan yang keempat tadi. Seperti ucapan hadis Pausan sesuatu yang mendekati hadisnya yang lain. Itu masuk ke tingkatan ke-5 dan terakhir tingkatan ke-6. Yaitu lafal-lafal yang menunjukkan pada tingkatan rawi yang memiliki sifat adalah yang tidak kuat. Maksudnya sih penegasan sifat-sifat rawi tersebut tidak kuat. Sifat-sifatnya seperti contoh kalimatnya itu insya Allah dia jujur. Di sini sifatnya dicontohkan tidak kuat. Kita lanjut masuk ke peringkat jar. Tingkat pertama itu yang menunjukkan adanya kelemahan. Misalnya misalnya seorang pengkritik menuliskan bahwa Pausan lemah hadisnya. Ini adalah peringkat pertama dalam jar. Sedangkan tingkat kedua yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Contohnya di sini Pausan memiliki hadis-hadis mungkar. Itu yang masuk ke tingkat kedua. Selanjutnya tingkatan ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Contohnya di sini pengkritik menulis bahwa Pausan hadisnya ditolak. Itu yang masuk ke peringkat ketiga. Peringkat keempat di sini yaitu yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Seperti contohnya itu Pausan perlu diteliti hadisnya. Itu masuk ke peringkat keempat karena menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Tingkatan kelima yaitu yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu. Beda dari peringkat keempat tadi yang masih tuduhan. Di sini tingkatan kelima sudah jelas dia menunjukkan sifat dusta atau pemalsu. Contohnya di sini Pausan orang yang pendusta atau pemalsu hadis. Itu masuk ke tingkatan kelima. Dan selanjutnya tingkatan keenam, tingkatan yang paling rendah dari al-jar, yaitu yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan. Contohnya Pausan orang yang paling bohong, sangat pembohong, sangat pendusta. Itu adalah tingkatan keenam, tingkatan terendah dari al-jar.
Eh, Masuk ke materi terakhir, yaitu sikap kritikus hadis dalam menilai rijal hadis. Dalam mengemukakan kritikan, sikap ulama ahli kritik hadis berbeda-beda, yaitu ada yang ketat, ada yang longgar, dan ada yang moderat. Oke, kita langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi rijal hadis dan wal ta'dil ini ada 6. Yang pertama, kesimpulan pertama yaitu ilmu rijal al hadis adalah ilmu yang sangat tinggi nilainya dan besar pengaruhnya, karena dalam ilmu ini diterangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan para perawi, terutama integritas, kepribadian, dan kapasitas keilmuannya. Kesimpulan kedua, penetapan teknik oleh para ulama ahli kritik hadis dimaksudkan agar penelitian terhadap para periwayat hadis dapat lebih objektif dalam menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau ditolak. Kesimpulan ketiga, penelitian terhadap berbagai segi rijal hadis adalah dalam rangka memberikan justifikasi tentang kredibilitas para perawi hadis, juga sebagai upaya untuk mengenal lebih dekat para periwayat hadis agar dapat mengetahui secara rinci kondisi periwayat tersebut. Kesimpulan keempat, kaidah al-jar wa ta'dil bertujuan untuk melakukan penelitian secara cermat, baik terhadap para periwayat maupun terhadap hadis itu sendiri. Dan yang kelima, para perawi yang meriwayatkan hadis tidak semuanya berada dalam satu derajat dari segi keadilan dan kedapitan. Di antara mereka ada yang kurang dari hafalan, ada juga yang sering lupa dan salah. Karena itu, para ulama ahli kritik menetapkan tingkatan jar dan ta'dil beserta lafal-lafalnya untuk menentukan hadis yang dapat dijadikan hujjah. Kesimpulan terakhir yaitu sikap kritikus hadis dalam menilai rijal hadis berbeda-beda, ada yang ketat, ada yang longgar, dan ada yang moderat. Saya kira itu saja dari pemaparan materi dari saya. Sekiranya saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, jazakumullah khair. Saya mengucapkan kepada pemakalah kita hari ini yang telah menyampaikan dan memaparkan makalahnya dengan baik dan sudah sangat jelas menurut kami. Kami juga sudah lihat dari makalah beliau, sudah Masya Allah lengkap. Beliau sudah menjelaskan juga secara rinci tentang pengertian ilmu rijal hadits, juga menjelaskan pengertian jarh wa ta'dil, teknik jarah, maratib, sikap kritikus, dan bahkan beberapa contoh disebutkan di situ. Mungkin sebelum masuk ke sesi kedua, teman-teman yang mungkin belum aktifkan kameranya bisa diaktifkan. Ya, kemudian mungkin ketua kelas, kayaknya masih ada satu orang yang belum hadir, bisa dijapri atau bisa ditahu apa sebab ketidakhadiran. Ya, kita masuk ke sesi kedua. Jika masih ada yang butuh untuk ditanyakan pada pemakalah kita hari ini, hal-hal yang mungkin belum dipahami atau masih masih samar-samar apa yang kita dapatkan dari pemakalah hari ini, bisa ditanyakan. Sesi pertama kami buka untuk 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya silakan raise hand. Ya, kami mulai dari ketua tingkatan Nur Elita. Kami persilahkan. Elita, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada moderator. Di sini mungkin saya hanya ingin, ini saya lihat ada di halaman 8, yang bagian keempat itu tentang
Di sini apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong daif, maka kritikannya terhadap orang yang sikap tidak diterima. Dan di bawah maksudnya apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak sikoh, sedangkan yang dikritik adalah orang yang tidak sikoh, maka kritikan orang yang tidak sikoh tersebut harus ditolak. Maksudnya mungkin pemateri bisa lebih menjelaskan di sini, mengkritik orang yang tidak sikoh, sedangkan yang dikritik adalah orang yang tidak sikoh. Saya tidak tahu atau mungkin saya yang kurang paham atau memang ini salah pengetikan atau bagaimana. Mungkin bisa lebih dijelaskan oleh pemateri. Dan juga seperti yang saya ketahui bahwa Siko adalah perawi yang terpercaya. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, ada yang katakan ada kritikus yang tercela, yang terpercaya. Nah, di sini saya cuma ingin mengetahui bagaimana maksud dari tercela dan terpercaya itu dalam materi ini. Begitu. Saya cuma ingin bisa mungkin pemateri mengklasifikasikan antara yang terpercaya dan tercela tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih moderator. Baik, jazakallah khair, sudah dipahami insyaallah. Baik, itu kedua, kita persilahkan akhwat dulu ya, mendahulukan perempuan. Nadilah Nur Faiza, kami persilahkan. Tafadhali. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi ini dengan materi-materi sebelumnya, apakah pada pembahasan Rijal al-Hadis ini yang menentukan apakah orang itu bisa membawakan hadis tersebut atau meriwayatkan hadis tersebut atau tidak? Dan terkait dengan ada tadi yang dijelaskan oleh pemakalah, mengapa periwayat hadis doif itu masih perlu dipertanyakan, padahal hadis doif juga mungkin masih bisa masuk ke dalam itu periwayatan hadis begitu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan pada pemakalah. Terima kasih kepada moderator. Bisa diulangi pertanyaan pertama? Yang pertama, oke, baik. Apakah pada pembahasan Rijal al-Hadis ini yang menentukan kriteria atau karakteristik yang dapat meriwayatkan atau membawakan hadis tersebut? Itu. Ya, baik. Yang terakhir, kami persilakan Ustaz Zul Afrian. Tafadhal. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Tentunya pertanyaan kami tadi baca-baca ya di makalah saudara pemateri kita hari ini di kitab-kitab tarikh Ruwat ya. Mungkin bisa diberikan contoh ya, kitab tarikh Ruwat ini misalnya berdasarkan ya materi-materi tersebut supaya kita mengetahui ya nanti kalau kita merujuk misalnya kitab-kitab Ruwat, kitab Ruwat seperti apa misalnya yang kita akan jadikan rujukan seperti itu ya. Misalnya tadi kan ada berdasarkan tabaqat yang mungkin disebutkan contohnya kitab yang berdasarkan tabaqat seperti itu, atau yang berdasarkan al-buldan misalnya negeri ya, atau dan yang lainnya alfabetis ya, abjad misalnya dan sebagainya ya. Mungkin bisa disebutkan contohnya ya, mungkin satu saja ya dari masing-masing metode ini supaya nanti ketika kita menulis kita bisa merujuk ya ke kitab-kitab tersebut. Kemudian yang kedua bagaimana pertanyaan kedua, siapa ya yang berhak sebenarnya ini menjarah dan mentakdil? Tentunya kita ketahui yang berhak para muhaddisun ya, para ahli hadis. Tapi apakah ada kriteria ya bagi muhaddisun tersebut ketika mengatakan ini awsaqun nas, atau ini akdzabun nas, atau ini thiqah, atau ini kadzab dan sebagainya yang mungkin bisa dijelaskan. Syukran. Barakallahu fiik. Sudah cukup mungkin ya, karena 3 ini sekitar 4 pertanyaan
Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari ketua tingkatan kita, Ustazah Nur Elita, ada 2 pertanyaan di situ terkait masalah di halaman 8 tadi disinggung masalah kritikus dhaif mengkritik atau menjarah. Kami berikan kepada pemakalah, mungkin bisa dijelaskan kembali. Tafadhal. Oke, terima kasih kepada para penanya. Kita masuk ke pertanyaan pertama dulu yang dipermasalahkan di sini yang di halaman 8, yaitu dalam kalimat apabila orang yang mengkritik adalah orang yang tidak sikoh, sedangkan yang dikritik adalah orang yang tidak sikoh, maka kritikan orang yang tidak sikoh tersebut harus ditolak. Saya rasa di sini cuma ada kesalahan ketik ya, karena sebagaimana yang kita ketahui, Sika itu orang yang perawi yang bisa dipercaya. Jadi dari kalimat ini apabila kita bandingkan antara kritikan orang yang tidak siko dan kritikan orang yang tidak siko lagi, maka jelas saya kira itu sebanding tingkatan kritikannya. Jadi saya rasa di sini memang cuma kesalahan ketik, karena orang yang tidak sikoh itu mengkritik orang yang sikoh, sudah jelas orang yang tidak sikoh itu yang tidak diterima. Apakah jelas penjelasan saya? Iya, jelas. Oke, jelas ya. Berarti lanjut ke pertanyaan keduanya, Bu Keti. Tercela dan menjelaskan di sini apa yang dimaksud dengan tercela dan terpercaya, terpuji secara jelas. Itukah? Itu? Iya. Oke. Yang dimaksud tercela dan terpuji di sini sebenarnya yang disebutkan juga dalam makalah saya, ada 2 hal yang disinggung di sini. Yang pertama dalam segi keadilan, yang kedua dalam segi intelektual, yaitu kedabitan. Jadi yang dimaksud sini tercela contohnya apabila ada seorang yang mengkritik seseorang bahwa dia hafalannya rendah, itu sudah termasuk dalam kategori tercela, yang itu tercela dalam kategori keintelektualnya, keilmuannya, dalam hafalannya. Contoh yang terpuji dalam segi keadilan, apabila ada seorang pengkritik yang mengkritik seorang perawi hadis yang mengatakan dia orang yang jujur dan rajin dalam menjaga hafalannya, maka itu yang dimaksud sifat terpuji. Jadi secara ringkasnya di sini yang dimaksud tercela dan terpuji yaitu dalam segi kedabitan dan dalam segi keadilan itu. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama tadi ada kesalahan pengetikan karena dari sisi bahasa Arabnya saja sudah memang bahasa Arabnya benar ya. Kalau yang mengkritik adalah orang yang tidak siqah dan yang dikritik orang siqah yang tidak diterima, walaupun di pengetikannya salah. Kemudian yang kedua tadi masalah yang maksud dengan tercela dengan terpercaya, salah satunya disebutkan tadi masalah intelektualnya. Ya, bisa mungkin tambahkan juga termasuk dari sisi ibadah, kalau dari keterpercayaan, bisa juga dari kalau misalnya yang tercela bisa dikatakan pendusta, ahli bid'ah dan seterusnya. Mungkin seperti itu, kami kembalikan ke penanya. Oh iya, terima kasih, bisa saya pahami. Ya, jazakallahu khair. Kita lanjut ke penanya kedua. Ustazah Nadilah menanyakan tentang mungkin saya kurang paham ini. Yang pertama kayaknya agak mirip pertanyaannya Zul Afrian. Siapa yang berhak menjadi penjarah atau yang mentakdil periwayat hadis? Kalau tidak salah seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua,
tentang periwayat dhaif, kenapa masih dimasukkan dalam periwayatan. Ya, mungkin seperti itu. Kami berikan pada penanya. Oke, Seperti itu ya? Oke, saya akan jawab. Yang saya tangkap dari pertanyaan siapa itu? Nah, Nadila, yaitu apakah rijal hadis ini yang menentukan apakah orang tersebut dapat meriwayatkan hadis? Itu, apakah orang tersebut dapat yang menentukan apakah orang tersebut dapat meriwayatkan hadis? Oke, saya kira siapapun orangnya bisa meriwayatkan hadis, tetapi disinilah masuk ilmu hadis. Apakah orang yang meriwayatkan hadis tersebut bisa diterima atau ditolak hadisnya? Ya, ini perannya rijal hadis itu bukan untuk menentukan apakah orang tersebut bisa meriwayatkan hadis atau tidak, tetapi peran utama dari rijal hadis itu untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut makbul, bisa diterima, atau murtad atau ditolak. Itu intinya dari rijal hadis. Jadi karena di rijal hadis itu kan kita menilai dari segi seperti yang dijelaskan dari pertanyaan pertama tadi, dari segi intelektualnya, dari segi sifatnya, keadilannya. Jadi situlah dinilai apakah hadis yang dia diriwayatkan bisa diterima atau bisa ditolak. Jadi saya kira ilmu hadis, rijal hadis ini bukan yang menentukan apakah orang tersebut bisa menentukan atau seterusnya. Kembali. Ya, kami kembalikan ke penanya. Ya, terima kasih kepada pemakalah ya, sudah dipahami. Oke. Ya. Jadi Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan Pertanyaan kedua. Kenapa hadis daif itu masih dipertanyakan? Karena setahu saya hadis daif itu kan beda dengan yang palsu. Yang palsu itu kan jelas-jelas sesuatu yang hoas. Sedangkan yang daif itu cuma karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sahih dan syarat-syarat hasan, sehingga dianggap tidak bisa diterima. Tetapi hadis daif itu walaupun tidak diterima, tetapi kita masih bisa menjadikannya sebagai patokan untuk pembelajaran. Jadi itulah alasannya kenapa hadis daif itu masih sering dipertanyakan, masih sering dijadikan contoh-contoh. Ya, karena beda dengan hadis palsu. Yang jelas-jelas hadis itu palsu, hoax. Itu saja, kembali lagi. Masya Allah. Ya, jadi jelas ya. Pertanyaan kedua, kenapa hadis dhaif masih dipertanyakan, dan memang ada juga hadis yang tingkatan dhaifnya tidak terlalu lemah. Dan ini ketika ada penguatnya dari hadis-hadis yang lain, maka derajatnya bisa naik dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Bagaimana penanya? Ya, terima kasih sudah dipahami. Jazakillah khair. Pertanyaan terakhir untuk sesi kedua ini dari Ustadz Zul Afrian. Kalau mungkin yang pertama itu kayaknya sekedar usulan ya untuk memberikan contoh. Tapi tidak masalah kalau misalnya pemakalah ingin menyebutkan langsung contohnya, tidak masalah. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang berhak menjadi yang menjarah dan mentakdil para perawi hadis ini? Kami berikan ke pemakalah. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Saya juga tidak kurang tahu ini contoh kitabnya, dan saya cuma browsing ini contoh kitabnya. Saya bacakan ya kitab-kitab yang membahas kualitas para periwayat hadis. Yang pertama itu kitab yang khusus membahas para periwayat yang nilai berkualitas siqah. Yang pertama kitab Sakoti susunan Abdul Hasan Ahmad bin Abdullah Al-Ijli yang wafat tahun 200 Hijriah. Yang kedua kitab Sakoti susunan Abdul Hatim Muhammad bin Ahmad bin Habban Al-Busti yang wafat 300 Hijriah. Saya kira itu saya. Kalau kitab-kitab saya juga
kurang referensi sebenarnya kalau soal kitabnya. Kita usaha Ya, nanti. bisa mungkin pertanyaan kedua bisa dijawab mungkin. Oke, siapa yang berhak menjarah dan mentakdil seseorang? Saya kira sudah jelas di sini ya, yang berhak menjarah itu yaitu orang yang memang ahli hadis atau memang dia yang sedang meneliti hadis. Karena alasannya itu karena dia orang yang meneliti hadis itu pastinya sudah memegang referensi-referensi dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang dibuat oleh para peneliti hadis terdahulu. Ya, dari buku-bukunya itu banyak yang dijelaskan tentang sifat-sifatnya atau keilmuannya. Dari situlah para ahli hadis itu berhak menjarah dan mentakdilnya karena berdasarkan dari referensinya atau dari yang dia dengar. Saya kira itu. Kurang jelas juga kayaknya. Baik, bagaimana penanya? Ya, baik. Ya, kami kembalikan ke penanya, Ustaz Zul. Ya, berarti jarah itu khusus ya untuk al-muhadithun ya. Mungkin ada kriteria khusus ya bagi mereka yang bisa menjarah, yang sudah menguasai atau biasa disebut bercampur ya darahnya dengan atau dagingnya dengan hadis ya. Mungkin itu yang bisa menjarah dan mentakdil ya. Kenapa? Karena sekarang ini juga banyak orang ya yang menjarah dan mentakdil padahal dia bukan ahlu hadis ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup, mungkin Ustaz Muslimin. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini salah satu yang disebutkan tadi ya, kriterianya memang orang yang ahli hadis, memang yang sudah mendarah daging hadis itu yang dikaji setiap waktu. Baik, barakallahu fiik atas para penanya di sesi pertama ini. Kita buka sesi kedua. Ini sudah ada beberapa yang tersen. Kami persilakan pertama ke Ustaz Muhammad Fadli. Kami persilakan pada beliau. Tafadhal. Bismillah, kedengaran jadi? Ya, ya. Ya, saya cuma ambil porsiku untuk bertanya ini. Sebenarnya sudah jelas. Begini, tadi dengar pertanyaannya Nur Elita, terbesit dalam pikiranku untuk bertanya. Pertanyaannya seperti ini, Fauzan. Rijalul hadis dikritik sama ulama jarh wa ta'dil. Betul seperti itu, Dik? Iya. Ya, dalam ilmu jarh yang mengkritik. Iya. Kalau ulama jarh wa ta'dil siapa yang kritik? Ya, itu sih pertanyaannya. Mantap, sangat simpel sekali pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua kita buka Ustaz Amirullah. Tafadhal. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang dijelaskan, sebenarnya sudah jelas sekali materi kita pada hari ini. Tapi mungkin untuk lebih memperjelas, mungkin kami ingin menanyakan bagaimana cara atau metode para ulama rijalul hadis dalam menjarah dan mentakdil seorang perawi. Bagaimana metodenya? Apakah ada surut-surutnya atau apa saja? Terus yang selanjutnya, bagaimana perkembangan ilmu jarh wa ta'dil ini? Yang kita ketahui bahwasanya ilmu ini mungkin pada zaman Nabi Muhammad SAW mungkin belum ada. Jadi bagaimana itu perkembangan ilmu jarh wa ta'dil ini? Itu mungkin sudah jelas sepertinya. Ya, jelas.
Jazakallah khair. Baik, terakhir. Iya, Masya Allah. Syukran atas kesempatannya. Yang kami ingin tanyakan di sini memperjelas saja ya poin F ya tentang sikap kritikus hadis ya dalam menilai rijal al-hadis. Di sini ada beberapa ya, ada yang ketat, ada yang tasyaddud, ada yang tasahul, dan ada yang tasawud. Yang kami tanya, tasawud atau tasawud? Iya, moderat. Ya bagaimana cara mengkompromikannya ketika terdapat ta'arud, perbedaan antara ulama yang tasyaddud dengan yang tasahul, ya, seperti itu. Baik, jazakallah khair. Sudah cukup ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama dulu dari Ustadz Fadli. Ya, pertanyaan sangat jelas. Kalau yang menjarah atau mentadil rijal hadis ada ulama jar ta'dil, terus siapa yang menjarah ulama jar ta'dil? Terus setelah itu siapa lagi yang menjarah mereka? Setelah itu siapa lagi? Mungkin Taib. Kami kembalikan kepada pemakalah. Pertanyaan ini kayak oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaannya ini kayak sangat sistem sangat begitu masuknya begitu. Contoh kayak sangat begitu bersambung-sambung begitu anunya. Bersambung-sambung pengkritiknya maksudnya begitu. Tidak. Maksudnya tadi itu kan jelas yang mengkritik para rijal hadis adalah ulama jarh wa ta'dil. Mungkin bisa ditanyakan dulu pertama, apakah ada juga yang menjarh ta'dil ini para ulama jarh wa ta'dil? Gitu. Oke. Saya sejujurnya ini saya kurang tahu juga ini. Apakah ada ulama yang juga mengkritik ulama yang mengkritik periwayat hadis lainnya? Karena setahu saya itu yang dikritik itu cuma periwayat ya, bukan ulama-ulama hadis yang menentukan apakah hadis itu dhaif, hadis itu diterima atau hadis itu ditolak. Karena maksudnya ilmu jarh ta'dil itu khusus untuk mengkritik saja para perawi hadis. Karena kan kritik ini termasuk dalam bisa dibilang ghibah atau mengumpat ya. Jadi hal ini diizinkan apabila yang dikritik itu adalah perawi hadis, karena di sini kita untuk mengetahui tentang kebenaran, karena yang ini adalah apa yang akan kita jadikan sebagai landasan hukum kita. Jadi apabila para ulama yang mengkritik hadis mengkritik para ulama lainnya, saya kira tidak usah lagi dibahas karena hal itu sudah termasuk ghibah dan mengumpat ya, karena yang diizinkan dalam mengkritik itu cuma periwayat hadis, itu saja. Baik, jazakallah khair. Pertanyaan Tapi mungkin ini ya. Oh ya, kami kembali ke pertanyaan dulu. Pertanyaannya kan gini, ya bisa jadi yang ulama yang jarh ta'dil juga ya kan sudah disebutkan tadi, ada yang apa namanya, ada yang tasahul, ada yang tasyaddud. Ya, itu contohnya. Nah, contohnya begitu ya, siapa yang mengemukakan begitu, ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahil. Nah, mungkin bisa jadi itu juga yang mengkritik ulama jarh wa ta'dil. Allahu a'lam, saya bertanya ini. Ya, ini penanya Masul ana a'lam bisaid. Ya, jadi jelaskan tadi ya, Fauzan, kalau ulama jarh ta'dil ini seperti yang disebutkan tadi Ustazah Sriana, ada penjarah yang mutasahil, ada yang kritikus yang keras, ada yang lemah, ada yang pertengahan. Ini siapa yang menjarah mereka ini?
siapa yang mengatakan mereka ini lemah, ini yang keras dalam mengkritik ini kan juga sebuah kritikan kepada mereka, para pengkritik itu. Jadi pengkritik dikritik. Baik, mungkin dipahami ya, Fauzan? Oke, di sini maksudnya siapa yang menentukan di sini, siapa yang menentukan apakah ulama ini ketat atau ulama ini longgar? Saya kira yang menentukan itu adalah orang-orang yang sesudahnya, ya, orang-orang yang membaca tulisannya. Apabila contohnya seorang perawi hadis sangat dalam menentukan orang ini tercela atau tidak, dia sangat ketat dengan penilaiannya, dengan cara dalam menentukan jarnya seseorang itu, dia harus ada buktinya. Misalnya seseorang dibilangi dia orang yang tercela, dia memang harus ada bukti yang dia jelaskan di situ di tulisannya. Jadi yang menilainya itu adalah orang-orang sesudahnya, ya, yang membaca tulisannya atau mendengar penyampaian-penyampaiannya. Saya kira itu saja. Saya kurang tahu sebenarnya. Ya, Masya Allah. Ya, gimana penanya? Jadi yang menilai mereka adalah orang-orang yang membaca tulisannya setelahnya, sehingga bisa mengetahui ini mutasyaddid dalam mengkritik, ini pertengahan, ini yang melemahkan. Tanya, kami kembalikan. Ya, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh dosen kita tuh. Ya, baik, jazakallahu khair. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Amirullah. Beliau tanyakan bagaimana metode dalam menjarah dan mentakdil. Apakah ada metode atau syarat-syarat? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan ilmu jarh ta'dil ini? Karena kan di zaman Rasulullah tidak ada. Mungkin pertanyaannya bagaimana perkembangannya sekarang? Apakah masih ada atau bagaimana? Baik, kami berikan ke pembekalan. Oke. Bagaimana metode dalam mentakdil atau menjar? Saya kira jawabannya itu ada di makalah saya, ya. Yang bagian C itu teknik menetapkan jar wa ta'dil, itu sudah dijelaskan di situ cara-caranya dalam menjar atau mentakdil, yaitu yang pertama ada yang didahulukan takdilnya, dan ada yang didahulukan takdilnya atas jar, ada yang didahulukan jarnya atas takdil, ada yang bertentangan, yaitu ada yang mencela. Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali kritikan yang mencela disertai penjelasan. Dan seterusnya saya ada di makalah itu tentang metode-metodenya. Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, perkembangan ilmu hadis. Oke. Perkembangan masa lalu atau sekarang ini? Ilmu jarh ta'dil secara khusus, kalau masa lalu kan sudah jelas. Mungkin belakangan. Oke. Perkembangan ilmu jarh wa ta'dil itu kan awalnya itu karena banyaknya muncul hadis-hadis palsu dan banyaknya keraguan. Jadi banyak yang mulai menulis tentang sanad-sanad itu, tentang sifat tercelanya, sifat tidak terpujinya. Jadi kalau di masa sekarang, itu karena kan kita sudah tidak bisa lagi menemui secara langsung atau bertemu secara fisik dengan orang yang kita kritik. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini saya kira sudah berhenti, ya, dari orang-orang yang sudah menulis buku-bukunya. Jadi sisanya itu cuma dalam menentukan dhaif, hasan dan sahihnya, yaitu dengan melihat buku-buku orang tersebut, apakah dalam bukunya itu ada yang mengkritik, ada yang memuji. Saya kira itu jarh wa ta'dil sekarang.
Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Berarti memang sudah berakhir ya masa itu, dan tinggal melihat bagaimana menjadi hadis itu pun mungkin sudah dijelaskan oleh para ulama hadis dan membedakan mana sahih, mana dhaif dan seterusnya. Baik, kami kembalikan ke penanya. Kami tanggapi sebentar. Untuk yang pertama, soal pertama itu kan disebutkan tadi itu ada yang mutasaddid, ada yang mutasahil, ada yang pertengahan. Jadi mungkin di setiap mungkin periwayat itu mungkin metodenya dalam menjarah orang tadi itu mungkin beda-beda. Jadi apakah ada metode memang khusus, misalnya harus sikoh, harus apa gitu dalam menjarah dan mentakdil seseorang perawi, bukan masalah ta'arud apa, bukan masalah apa ta'arudnya yang ini, maksudnya dari per orangnya, periwayatnya. Oke. Kira ini cuma lebih memperjelas lagi ya dari contoh-contoh tadi. Biasanya orang itu dhabit atau orang itu sikoh. Misalnya kan di contoh saya ini jar didahulukan atas jar ta'dil didahulukan atas ta'dil didahulukan atas al-jar. Misalnya di sini seorang periwayat hadis yang dikenal orangnya adalah orang yang dhabit. Dia itu orangnya kuat hafalannya, menjaga tulisan-tulisannya. Terus ada yang mengkritiknya bahwa dia itu lemah hafalannya. Tapi orang yang mengkritik tersebut bukan orang yang sikoh, bukan perawi yang bisa dipercaya. Jadi yang kita ambil itu adalah pilihan yang pertama, karena pengkritik yang tidak sikoh itu tidak bisa diterima. Saya kira itu termasuk itu metodenya ya. Orang yang tidak sikoh itu tidak bisa diterima, sedangkan orang yang sikoh bisa diterima. Saya kira kalau metodenya itu sudah jelas ya, cuma tinggal kita lebih dalami saja pengertiannya, kayak sikohnya, dhabitnya, hujjahnya, itu saja. Nah, baik. Gimana penanya? Ya mungkin sudah. Itu kami tanyakan karena mungkin ada misalnya periwayat hadis yang tidak sikoh, yang bid'ah, periwayat hadis yang fasik, apakah itu diterima atau begitu? Jadi mungkin kami tanyakan itu metodenya. Untuk yang kedua itu apa? Karena kami lihat sekarang banyak ulama-ulama yang mungkin terlihat bisa menjarah dan mentakdil ya, ulama-ulama yang telah disebutkan sebagai ulama jarh wa ta'dil, misalnya Syekh Abdullah Quraifi dan sebagainya, dan ulama-ulama sekarang ini itu mungkin ya bisa dikatakan sebagai apakah bisa dikatakan sebagai ulama jarh wa ta'dil atau bagaimana? Mungkin kan beliau udah ulama yang sekarang hidup. Bisa diulangi. Ya, jadi pertanyaannya itu ulama yang sekarang ada yang mampu untuk menjarah para perawi hadis yang lama, yang lalu. Tapi mungkin ini juga mereka mengambil bacaan-bacaan dari para penjarah yang lalu ya. Pertanyaannya ini, apakah ulama yang taakhirin ini, yang sekarang ini, yang bisa kemudian menjarah atau mentakdil para perawi, apakah juga bisa dikatakan sebagai ulama jarh wa ta'dil? Gitu ya? Oke. Nanya. Iya. Kita di sini kita lihat lagi ya alasannya dia menjarah, apakah dia memang
mau menjarah atau memang dia di sini menjarah untuk menentukan itu seperti yang disebutkan tadi, apakah hadisnya ini bisa diterima atau bisa ditolak. Jadi saya kira sudah tidak bisa dibilang penjara lagi ya, karena dia sudah mengambil dari tulisan-tulisan orang. Pastinya dia dalam menjara itu dia mengambil dari buku-buku orang, dari pendapat orang-orang terdahulu. Jadi kalau sekarang dia mau menjarah orang lain, kalau ulama sekarang mau menjarah para periwayat hadis zaman dahulu, di mana kira-kira dia bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini lemah hafalannya, lemah imamnya, di mana dia mengambil kesimpulan itu? Tentunya dia mengambil dalam buku orang ya. Jadi kalau mau dibilang dia penjara sudah tidak bisa lagi. Masya Allah, sudah sangat jelas kayaknya. Nanya karena sudah saya ada beberapa ini. Bagaimana penanya? Syukran. Masya Allah, barakallah fiik. Pertanyaan terakhir di sesi kedua, Ustadz Fauzan, bagaimana mengkompromikan antara ketika ada mengkritik seseorang dan pengkritik itu dikenal dengan orang yang mutasyaddid, sedangkan yang satunya mengkritiknya juga dan dia seorang yang mutasahil. Oke. Bagaimana mengkompromikan orang yang ketat dan orang yang longgar? Nah, pasti banyak sih. Oke. Bagaimana mengkompromikannya? Saya kira di sini tidak orang yang ketat dan orang yang longgar. Kita tidak usah membuat orang tersebut, misalnya orang yang ketat, kita tidak usah lagi membuat dia menjadi longgar. Yang orang yang longgar tidak usah lagi kita buat menjadi orang yang ketat. Jadi cara komprominya di sini kita menerima salah satu dari situ. Kita yang menerima mana yang mau kita ambil, apakah orang yang ketat atau orang yang longgar. Jadi di situ kita tidak cara mengkomprominya itu ya, kita tidak usah mengadu dua pendapat tersebut. Kita cuma memilih dari kayak gini, kita mau percaya dari orang yang longgar atau kita mau percaya dari orang yang ketat dalam dan pentakdilan itu. Ya, bagaimana penanya? Nah, ini maksudnya kalau ada satu orang yang dinilai, penilainya ini satu mengatakan misalnya orang ini pendusta, sedangkan yang satu mengatakan orang ini laba sabih, ya tidak mengapa. Ini maksudnya mungkin yang mana yang diambil ya, begitu? Iya, seperti itu. Jadi bukan mengkompromikan kritikusnya ya, kritiknya, tetapi sikap kita ketika terjadi ta'arud, perbedaan antara ulama yang tadi ya tasahul dengan tasyaddid, yang mana yang kita bagaimana sikap kita, yang mana kita ambil ya, seperti itu. Oke. Kita ambil contoh ya, misalnya orang yang longgar. Orang yang longgar itu kan biasanya mereka cuma menerima. Misalnya ada orang yang mengatakan periwayat ini orangnya rajin sholat, ya mereka di situ langsung menerima saja karena orangnya longgar. Sedangkan orang ketat itu biasanya apabila sudah ada disebutkan, misalnya orang ini adalah orang yang tidak pendusta, nah, dia di situ pasti lebih mendalami lagi. Apakah dia benar-benar pendusta, apakah dia benar-benar jadi kita di sini tentunya harus lebih pintar-pintar lagi dalam menilai juga, karena walaupun orang yang ketat itu sudah memberikan suatu bukti, suatu penjelasan atas yang tadi saya sebutkan orang ini pendusta, kita tidak harus semena-mena menerima bukti tersebut. Karena bukti itu belum tentu relevan dan belum tentu juga masuk akal dan bisa kita terima dalam akal kita. Jadi saya kira itu ya cara mengkompromikannya ya, orang yang ketat dan orang yang longgar. Ya, bagaimana penanya? Ya, syukran. Selesai. Nah, jazakallahu khair. Iya. Masih ada 3 penanya, Prof. Belum. Tinggal 2 kayaknya karena
Yang Bagaimana belum kita? bertanya atau sudah bertanya? Masih ada yang belum, Prof. Iya. Dicukupkan saja dulu karena kita ini. Saya mau melayat, ada keluarga Oh ya, meninggal. Prof. Ya, Prof. jadi yang tadi adalah ya kalau ada ya kaidah yang kita pakai kalau ada seluruh daerah yang apa dia tasahul, apa dia tawassut, apa tasaddud ya. Nah, tetap kita berpegang pada kaidah tadi. Apabila ada yang ini ya kita pakai kaidah yang ketiga. Kalau ada yang memakai metode al-jarhul muqaddam ala ta'dil ya, atau at-ta'dil muqaddam ala al-jarhi ya. Ya. Nah, ketika ada periwayat yang menjarah ya, lalu dia tidak menerangkan ya, memberi alasan apa yang dia jarahnya ya, cuma mereka mencela-cela tapi alasannya apa dia. Nah, itu tidak diterima yang begitu. Makanya berlakulah kaidah yang ketiga tadi. Iza ta'arad al-jahru ya, apabila ya berbeda ya, iza ta'arad al-jahru lil mu'adili, apabila ada yang menjarah ya dengan yang mentadil ya. Ya, lalu fal hukmu lil mu'adili, maka yang dimenangkan itu yang mentadil. Ya, illa kecuali ya subital jahrul mufassar. Nah, ketika dia yang menjarah tadi menerangkan sebabnya. Kalau tidak menerangkan ya tidak diterima. Ya. Seperti ya Ibnu Hazm mengkritik At-Tirmidzi, ya, mengatakan Ibnu Hazm At-Tirmidzi ihtilat, ya. Tapi Ibnu Hazm tidak menerangkan. Ya, bagaimana keikhtilatnya At-Tirmidzi. Nah, makanya ulama membela ya gitu. Jadi ya tidak sembarang ya jarah diterima. Ya, jarah yang diterima itu ketika dia menerangkan dan memberi alasan kenapa dia jarah ya. Nah, begitu. Ya. Nah, yang terakhir karena kuliah kita terakhir ya hari ini dan ini, maka ya mid-nya ya mid final ya mid semester ya semester ini ya seluruh makalah ya harus Anda buat apa namanya makalahnya itu menjadi jurnal begitu. Ya. Jadi, ya, Prof. Ya. Jadi saya tunggu ya. Nah, karena sudah pertemuan ke-8 ini nanti finalnya ya, jadi finalnya apanya mid-nya bukan final ya. Mid semesternya adalah membuat makalahnya itu yang ini yang sudah dipresentasi dijadikan jurnal yang sebaik-baiknya baru dikirim ke saya gitu. Ya, dikoreksi di apa nah. Nanti kalau baik nanti kita bikin apakah itu juga dilanjutkan ke final atau apa ada tulisannya atau bisa serahkan juga pada dosen yang kedua bagaimana nanti nilainya. Jadi Prof, begitu ya. Bagaimana dengan yang belum presentasi makalah? Iya, biar tidak persentase itu anunya. Tetap ada kan, ya. ada kan tugas makalahnya kan. Iya, ada, Prof ya. Ya gitu. Ya. Batasnya Prof, kami kirim ke Prof. Iya. Yang mana tasahul, mau tasaddud atau tawassut atau tasahul? Tawassut mungkin, Prof. Iya, kita modelnya tawassut aja ya. Karena kita minal aizin wal faizin begitu. Iya. Kalau 2 pekan boleh. Ya. Insya Allah, Prof. Bisa. Ya. Sudah tawassut itu atau masih tasaddud atau sudah tasahul sekali? Sudah. Ya, 2 pekan ya. Sudah, ya Prof. Ya, di semua itu abstraknya ya
keywordnya apa semua di Anda lihat contoh jurnal dengan rapi begitu ya, tulisan. Ya, jadi kalau ada yang kurang ya halamannya ditambah begitu supaya memenuhi syarat. Di seindah-indahnya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Semua begitu ya. Ya, saya kira ya untuk sekian karena kebetulan saya mau menjenguk ini, ya, saya juga dipercayakan untuk ya mengimami ini salat jenazah ya, keluarga. Maka kita cukupkan ini dan saya sebagai pemandu apabila ada kesalahan ya memandu selama ini. Dan ini saya mohon maaf dan kita saling maafkan. Ya mudah-mudahan kita semua panjang umur dan ya nilainya semua bagus. Amin. Yang penting kecuali yang tidak hadir. Kalau yang tidak hadir lalu dikasih nilai kan. Ya, tidak ada yang tidak hadir kayaknya Prof, satu orang. Nah, semua rajinnya. Ya. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Iya, semua rajin salah ya. Ya, sungguh-sungguh ya kalian semua karena kalian ini adalah ya harapan bangsa untuk mengganti masa depan ya. Jadi jangan setengah-setengah kuliah begitu. Jadi harus betul-betul kuliah dengan baik ya. Supaya memperoleh gelar identitas ya sampai membanggakan alma mater ya tentu kesyukuran kedua orang tua. Saya kira itu ya dan terima kasih atas segalanya dan saya tetap kontak-kontak dengan ya ketua kelas ya dan minggu depan boleh siapa dosen keduanya ya Kasim. Dr. Tasbih. Tasbih. Oh iya, Mbak. Yang mirip-mirip itu Tasmin dengan Tasbih. Ya. Terima kasih semua ya. Ya Prof, jazakumullah khair Prof. Barakallahu. Ini Amirullah hadir ya? Hadir Prof. Ya, hadir. Terima kasih. Terima kasih ya, Asirana, ya Padli, siapa lagi, Sudirman. Ya Prof, jazakumullah khairan. Nah, Fadila, ya, Yanmin, Sul Aprian, ya, semua baik-baik, ya. Ya, Prof, semoga sehat selalu Prof. Ya, amin. Barakallahu. Jalan-jalan ke rumah Prof. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Muslim Kasim untuk menutup kuliah kita ini. Jazakallah khair kami ucapkan pada Ustadz kita, Ustadz Tasmin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang berberkah, diberikan kesehatan dan dijaga. Kami juga ucapkan jazakallah khair pada pemakalah kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun lewat Zoom diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Amin. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi juga kami ucapkan syukran pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan kita taufik dan hidayahnya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.